Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Mas Syorozi akan mengadakan kupas tuntas ya pembahasan tentang soal-soal UTBK, di mana ini adalah kumpulan bank-bank soal ya. Jadi UTBK tahun 2019 TPS kuantitatif. Nah, karena banyak, maka nanti akan dibagi ada beberapa part ya, ada beberapa bagian. Biar nggak terlalu banyak, jadi satu bagian itu mungkin 15 atau 20 soal sehingga bisa lebih fokus ya. Tapi kalau banyak nanti takutnya nggak fokus. Baik, langsung saja. Seperti apa soal-soalnya? Simak baik-baik ya. Nah, nomor 1. Oke, ini memang soal UTBK ya, TPS kuantitatif. Jika A per B lebih dari 0, maka nah ini merupakan soal analisis kayak gini. Oke, ini kita akan analisis ya satu persatu biar Anda bisa memahami lebih jelas. Yang pertama, A sama yang A ya, yang A. A sama dengan B. Nah, apakah ini benar? Nah, ini bisa jadi salah kalau misalkan, kalau A misalkan A-nya 0, B-nya 0, berarti kan 0 per 0 apakah lebih dari 0? Enggak, ini namanya tak tentu ya. Jadi kan A sama dengan B itu kan nggak jelas mana. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, salah makanya. Sehingga A salah. Yang B, nilai A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Nah, ini juga nggak bisa. Kalau misalkan A-nya 0, nah, A-nya 0 misalkan ya. Kemudian A lebih besar dari B. Berarti ini misalkan min 2. Apakah ini sama dengan 0? Salah ya. Sekarang yang C. C juga begitu. B lebih besar dari A. B lebih besar dari A. Oke, misalkan ini 0, ininya 4 lah. Apakah lebih dari 0? Enggak. 0 per 4 ya 0. Salah. Sekarang yang D. Jika A negatif, maka B lebih besar dari A. Nah, oke. Ini kalau dari resultnya negatif ya. Misalkan ini min 3. Maka B lebih besar dari A. Nah, ini misalkan saya kasih 0 kayak gini. Nah, apakah ini? Enggak bisa, karena suatu bilangan kalau dibagi 0 itu tak tertentu ya. Ini tidak terdefinisi, nggak bisa. Membagi itu nggak boleh 0 ya. Jadi nomor D itu, yang D itu masih belum jelas, sehingga D salah karena ada ini. Sekarang yang E, jika A negatif maka B negatif. Ini sudah jelas, ini itu kan negatif, ini juga negatif. Bilangan negatif kalau bagi negatif pasti positif ya kan. Ya kan, min 6 dibagi min 3 ya kan 2, pasti hasilnya adalah positif ya. Ini kan 2 kan lebih dari 0, pasti sudah jelas karena ini sudah A kurang dari 0, jadi nggak mungkin, nggak boleh A nya kita ganti 0, B nya kita ganti 0, nggak boleh. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya itu yang E. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ya, nomor 2 ini tentang bilangan. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 kali 2 per 3 adalah, ada penjelasan di sini yang kita garis bawah, yaitu lebih besar 0,2 kali 2 per 3. Oke. Yang A, 0,2 kali sepertiga, ini salah ya. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa ini 1. Lah ini kan 2. Pasti kan ini lebih kecil yang A ini. Yang B, 0,2 kali 4 per 3. Nah ini kan 2, ini 4 ya kan. 0,2 kali 4 per 3, yang ini 0,2 kali 2 per 3. Nah sudah jelas bahwa ini pasti lebih besar, B. Nah seperti itu ya. Kalau yang C bagaimana? Kok bisa salah? Oke. Jadi yang C itu sebetulnya sama dengan soalnya. Kenapa? Karena ini 0,4 tapi ininya 1. Ini itu sama saja dengan 0,2 kali 2 per 3. Kok bisa? Iya. Jadi 0,4 kan 0,2 kali 2. Kalikan 1. 2-nya kalikan 1. Ya 2. Jadi ini sama. Yang 6 itu lebih kecil. Kenapa? Karena yang D itu lebih kecil. Kenapa? Karena pembaginya itu kan lebih besar. Ya. 0,4 1 per 6. Nah, ini lebih kecil daripada 2 per 3. Oke. Kemudian kalau yang E 0,4, nah ini
Nah, ini kan 2/6. 0,4 kalikan 2/6. 2/6 itu sama aja dengan 1/3. Nah, ini kan sama aja dengan yang atas ya. Sama aja dengan mana? Dengan C ya. Jadi yang E itu sama dengan C. Oke, jawabannya adalah yang B. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Oke, nomor 3. Jika 2AX plus 2 sama dengan 10 dan 4BX plus 4 sama dengan 6, maka nilai A per B adalah, oke, ini kita ini dulu. Baik. Ini ada angka 2, ada angka 2, ini 10 kan bisa dibagi 2 semuanya. Sehingga kalau bagi 2 berarti AX plus 1 sama dengan 5. Ya. Ini kalau kita jadikan A sama dengan ya, berarti ini kan AX sama dengan 5 kurangi 1 ya kan. Berarti AX sama dengan 4. A sama dengan 4 per X. Kemudian yang satunya, ini kita bagi. Ini enggak kita bagi 4, kenapa? Karena 6 kan dibagi 4 tadi pecahan, jadi kita bagi 2 saja. Sehingga jadinya 2BX plus 2 sama dengan 3. 2-nya kita pindah, berarti menjadi 2BX sama dengan 3 kurangi 2. Berarti kan 2BX sama dengan 1. B sama dengan 1 per 2X. Ya, karena ada 2 sama X. Nah, antara ini dan ini kita akan bagi. Karena ditanya adalah A per B. Gimana ya di sini ya? A dibagi B itu berarti 4 per X per 1 per 2X. Nah, ini kalau kita jadikan ini kan pembagian bersusun, kita balik ya. Jadi yang ini, yang bawah ini kan 1 per 2X, kita balik jadi 2X per 1. Nah, jadi ini coret, berarti 4 kali 2, 8 jawabannya. Udah ya, oke, C. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya. Ya, nomor 4. Ini merupakan ya bilangan tentang pola bilangan urutan. Oke, X, 6, 18, 9, 21, 12 Y. Berapakah nilai X dan Y? Nah, seringkali di soal-soal pola bilang kayak gini biasanya itu ini menggunakan cara lompat ya. Kadang lompat 1, kadang lompat 2. Jadi kita juga perlu hati-hati. Kalau aritmetika kan gampang ya, tapi kalau ini barisannya itu campuran. Oke, sekarang diperhatikan ini di sini ada belasan, ada angka besar, ada angka kecil. Ini biasanya lompat. Jadi ada 6, 9, 12. Perhatikan 6, 9, 12. Ini kan ditambah 3 kan ya. Ini kan ditambah 3. Nah, polanya ditambah 3. Nah, kemudian yang ini, yang 18 ke 21 tambah berapa? Tambah 3. Oh, berarti yang ini juga ditambah 3. Berarti 21 tambah 3 berapa? 24 ya, Y-nya 24. Kemudian X-nya, oke. Berarti berapa tambah 3 sama dengan 18? Ini kan pasti tambah 3. Berapa tambah 3 sama dengan 18? Berarti ini sama dengan 15. Berarti jawabannya 15 dan 24, yaitu D. Oke. Next, berikutnya. Oke, mungkin kalau Anda, beberapa di antara Anda mungkin kalau melihat soal kayak gini mungkin agak males ya. Karena banyak mengandung aljabar, tapi ini mudah kok ya. Insya Allah mudah, jadi Anda perhatikan ya. Jadi ini yang ditanyakan A. Ditanya A, berarti yang A tetap di sebelah kanan sama dengan, di sebelah kiri sama dengan, yang lain kita pindah ke kanan. Nah, ini kan positif, maka kita pindah jadi kurang-kurang. Nah,
Kemudian kita samakan penyebutnya DBC ya. Penyebutnya kan ini kan DBC, sehingga kalau kita samakan jadinya kayak gini. Jadi ini 1 per D, 1 per D, karena ini kita jadikan DBC. Nah, D kan sudah ada, BC, berarti ini BC. Nah, ini makanya BC. Begitu juga dengan ini kan 1 per B, berarti kan tetap DBC. Lah ini kan sudah ada B nya, berarti kan tinggal DC. Oh, ini DC. Ini juga gitu, seper C. Lah ini kan DBC, lah C nya sudah ada, tinggal DB, berarti makanya ini DB. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah itu diperhatikan yang di sini, ini kan sama-sama D-nya, ini kan juga sama-sama D-nya. Berarti bisa kita tuliskan ini adalah BC min D dalam kurung. Karena ini min D kita keluarkan, makanya di sini jadi plus C plus B. Ini D, BC. Nah, ini adalah 1 per A. Yang ditanya adalah, hati-hati ya, ternyata kan E kan hampir sama. Yang ditanya itu A sama dengan, sementara yang kita punya ini adalah 1 per A. Nah, kalau A bagaimana? Ya tinggal kita balik. A sama dengan DBC, BC min D, C plus B. Sehingga jawabannya DBC sama dengan BDC ya, atau BCD. Oke, yang C kayaknya ya. Oke, C jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya, ya, nomor 6, ini juga menebak bilangan. Nilai 11 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik suatu bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik, ya, aritmetik itu tambah kurang kali bagi. Ya, di aritmetik itu tambah kurang dan kali bagi. Oke. Jadi diperhatikan ada 48, 5, 3, ini 11. Polanya diapakan. Ini harus enggak ada rumusnya, ini hanya kita lihat-lihat saja ya. Oke. Di sini ada angka 11. Oke, ini ada angka yang besar, ada yang angka kecil. Ini kalau kita kurangi tentu terlalu jauh ya, 48 ke 11. Berarti ini kita bagi. Coba kalau 48 bagi 3 berapa? 16. 16 kurangi 5, jadi ini dibagi, ini dikurangi. Maka hasilnya adalah 11. 48 dibagi 3 kurangi 5. Berarti kan 16 kurangi 5 yaitu 11. Sama ya? Betul. Berarti ini juga begitu. Kita bagi, ini kita kurangi. 36 bagi 2 kurangi 6. Berarti berapa? Ini 18 kurangi 6 ya. Berarti 12. Oke, ada jawabannya yaitu yang B. Ya, silakan dicermati. Oke, berikutnya. Ya, ini hampir sama dengan soal nomor 6. Cuman ini ada 4 angka ya. Nilai 31 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga B yang paling tepat adalah oke, ini nilainya angkanya kecil-kecil semua, tapi yang di dalam itu besar. Berarti ini kita menggunakan kali ini. Yang mana yang dikali? Kalau ini ya, 7 kali 5, 35, ini 6. 35 ke 6 kok sedikit 1? Oh, nggak bisa. Kalau ini 7 kali 3 21. 21 ini 5 kali 2 10. 21 tambah ya. Oke. Berarti ini kita kali
Ini kita kali terus ditambah. 21 tambah ini. Berarti caranya kayak gini. 7 dikali 3 ditambah 5 kali 2. Ya kan, hasilnya kan 21 ditambah 10. 31. Nah, tepat ini. Berarti ini juga begitu. 5 kali 6 2 kali 3. Ya, berarti 5 kali 6 ditambah 2 kali 3. Berarti 30 ditambah 6. 36. Alhamdulillah ada jawabannya. Oke. Oke, next berikutnya. Ya, di antara grafik berikut yang tidak, ini tidaknya ini sudah dijelaskan, yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, fungsi dari X itu begini caranya ya. Jadi kalau ada kurva atau grafik atau apalah, misalkan ini sama kuadrat, seret. Nah, ini itu menyatakan fungsi Y sebagai fungsi dari X. Kenapa? Ini X, ini Y. Karena kalau kita tarik garis ini, pasti X itu memotong kurva di satu titik. 1, 1, 1. Nah, ini merupakan Y sama dengan Fx. Tetapi kalau misalkan grafiknya kayak gini, seret. Nah, kayak gini, dia memotong di dua titik. Itu artinya X sama dengan F kurung Y. Nah, beda ya. Nah, sekarang kita analisis. Yang A loh, yang A ya. Kalau kita tarik garis vertikal, seret. Nah, ini kan dia memotong dua titik. Sorry, 3 titik malahan. Jadi ini bukan nih. Ini sudah jelas jawabannya. Kalau kita analisis lagi yang B, nah ini pasti memotong di satu titik. Kita tarik lagi ya titik satu titik. Ya. C juga gitu. Pasti satu titik semua. Nah, yang D walaupun garisnya agak lengkung gini, ini satu titik. Semua satu titik. Ini juga gitu walaupun banyak lingkungan. Ini fungsi sinus ini. Satu titik. Sorry, satu titik ya. Jadi itu konsepnya, kalau ditarik garis vertikal dia motong satu titik, itu artinya Y sebagai fungsi X. Tapi kalau lebih dari satu, maka dia itu adalah X fungsi, namanya X sebagai fungsi dari Y, atau X sama dengan Fy. Oke, berikutnya nomor 9 merupakan himpunan. Oke, ini himpunan ini sudah saya buat materi ya, yang tingkat SMP, tapi banyak yang SMA yang melihat pembahasan di SMP langsung bisa. Dalil diarsir menyatakan himpunan. Oke, bagi Anda yang masih bingung himpunan, ini silakan lihat video saya tentang himpunan. Mungkin itu memang materi SMP, tapi banyak sekali siswa di SMA yang pelajari video tersebut sehingga langsung paham walaupun materi SMA. Karena konsep dasar saya jelaskan. Oke. Jadi saya jelaskan begini, kalau misalkan yang diarsir itu adalah ini namanya irisan. Ini A sama B, ini lambangnya adalah irisan N, A irisan B. Tapi kalau misalkan yang diarsir itu adalah semua, ini A sama B, maka ini adalah gabungan, berarti lambangnya kayak U. Tuh. Nah, ini sudah jelas. Itu kan kalau yang ini, kalau dua lingkaran, maka A irisan B. Bagaimana kalau 3? Yang 3 ini kan. Nah, ini kan irisan 3. Ini irisan 3 ini. Ini sama dengan berarti A irisan B diiris lagi dengan C. Nah, mana yang ada itunya? Nah, ini aja kan ya. Berarti pasti jawabannya D. Nah, bagaimana dengan yang arsiran, Pak? Nah, yang arsiran ini kan merupakan arsiran sampai ini kan merupakan A irisan C, tapi kita kurangi dengan ini.
A irisan C kita kurangi dengan A irisan B irisan C. Nah, kayak gitu. Jadi kalau A irisan C itu kan semua ini, semua. Tapi karena dikurangi, yang diartikan hanya sebelah sini, berarti dikurangi A irisan B irisan C. Itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan yang A itu A dikurangi B irisan C. Kalau B irisan C itu ini, maka jawabannya yang ini, yang diharuskan yang ini, tapi kan bukan. Oke, udah jelas yang D ya. Oke, next berikutnya. Hasil pengurangan 2x min 4y per 4 oleh 6x min 3y per 8. Oke. Kalau misalkan soalnya adalah tentang pengurangan, kemudian di sini oleh, berarti tidak dibalik. Tapi kalau ini misalkan dari, itu harus dibalik. Oleh itu enggak dibalik, tapi kalau dari dibalik. Sehingga ini nggak usah kita balik, cukup ini sama ini langsung. Terus kita samakan penyebutnya. Ini kan 4, ini 8 ya, biar sama kan harus disamakan. Kalau nggak sama nggak bisa dijumlahkan. Oke, ini kita jadikan 8. Berarti berarti ini kita kalikan 2 jadi 4. Kita kalikan 2 jadi 8. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal mudahnya saja. Berarti ini pasti 8. Terus 4x dikurangi 6x min 2x. Terus min 8 min 3y. Ini banyak yang terjebak. Itu ada min di sini ya, ada min. Artinya min 8y min 3y. Ini kan jadi positif. Berarti min 8y ditambah 3y. Berapa? Min 5y. Berarti ini min 5y. Sehingga jawabannya ada ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu. Berikutnya, next. Ya, tidak sama dengan daerah yang diarsir. Arsir ini ya, kok arsir. Sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah jadi cara cepatnya dulu. Cara cepat. Kalau ada garis, entah itu bagaimana, misalkan kayak gini, ini tuh A, ini tuh B, maka persamaan garisnya adalah AX, ini A kan disumbu Y, ini disumbu X, AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, kalau ini juga gitu, ini kan min 4. Ini kan 3. 3 itu di Y, berarti menjadi 3x min 4y. 3 kali min 4, min 12. Karena ini min pindah saja, berarti 3x min 4y plus 12 sama dengan 0. Ini garisnya, bukan daerahnya. Tapi kita harus fokus ini loh. Karena UTBG kan soalnya kan simple, KTBS, tapi agak harus membutuhkan waktu banyak. Jadi waktunya singkat soalnya banyak, sehingga harus cepat. 3x min 4y plus 12, mana yang sesuai? Ini ya. Yang lain ada nggak yang lain? 3x min 4y plus 12. Oke, ini salah. Ini salah. Ini salah, ini salah. Oh, udah jelas ya. Jawabannya pasti A. Udah jelas. Kenapa? Karena sama-sama 3x min 4y sama dengan 12. Jadi kalau misalkan lupa, bagaimana kalau misalkan nanti di sini ada yang sama? Oke, caranya ya kita ambil salah satu titik saja. Misalkan mana ya, ini ya. Kita ambil salah satu titik. Oke, ini. Ini kan merupakan daerahnya. Berarti ini min 5,0. Oke, kita masukkan. Kita masukkan di sini. 3 kali min 5, min 4 dikali 0, ditambah 12. Ya. Terus ini tandanya nggak tahu. Oke, ini 3 kali min 5, min 15.
0 ditambah 12. Berapa min 15 ditambah 12? Min 3. Nah, min 3 dengan 0 itu lebih kecil atau lebih besar? Tentu lebih kecil, berarti pasti tandanya adalah nanti 3x min 4y plus 12 kurang dari 0. Ya. Oke, next berikutnya. Ya. Operasi lingkaran, ya, lingkaran pada himpunan bilang bulat didefinisikan dengan aturan A lingkaran B sama dengan 4 min B plus 4 kali A. Nilai 4 bundaran 2, bundaran 1 adalah, iya, jadi di sini karena apa namanya, di dalam kurung, berarti harus kita selesaikan lebih dahulu. Oke, 2 bundaran 1, ya ini anggaplah ini sama kayak yang di atas. 2 bundaran 1 berarti definisinya adalah ini harus kita pegang. Di definisinya kayak gini. Berarti yang kita ganti hanya angkanya saja ini. Nah, angka 4-nya sama, nggak usah kita ganti. 4-nya sama, yang kita ganti hanya B sama A. Nah, ini kan A, ini kan B. Ya, berarti B-nya ganti 1, A-nya ganti 2. Oke. Jadi ini 1 tambah 4, 5, 5 kali 2, 10. 4 kurangi 10, min 6. Sekarang kita sudah dapatkan 2 bundaran 1. Sekarang kita akan masukkan di soalnya. 4 bundaran 2 bundaran 1. Oke, berarti kan karena tadi kita sudah mendapatkan ini, itu hasilnya adalah min 6, berarti kayak gini. Oke, sekarang kita masukkan di definisi yang atas tadi. Jadi 4 sama, jadi ini kan A, ini kan B ya. Jadi B-nya ini A-nya. Min 6 ditambah 4 di dalam kurung kita selesaikan. Min 6 tambah 4 min 2 dikali 4 min 8. 4 min 8 ya jadi tambah ya. Jadi plus ini. Jadi tambah berarti 12. Oke, jawabannya C. Oke, berikutnya nomor 13. Slide. Segitiga BDC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Oke, ini hati-hati ya, gambarnya memang menipu. AC sama dengan DC. Ini A, ini DC. Nah, ini BC. AC sama. Nah, karena sama ada sifatnya. Kalau ini ya saya tunjukkan, kalau ada segitiga ini sama, maka ini sudutnya yang hasil kakinya juga sama. Berarti ini sama dengan sudut ini. Atau saya tulis saja lah. Sudut A sama dengan sudut CDA. Karena sama kaki. Jika P sama dengan 37, oke, ini 37. Q 50. Q 50 derajat. Maka ditanya sudut X, oke. Nah, jadi segitiga ini saya gambar kayak gini. Ini D, A, C, ini kan sama. Nah, ini kan sudah ada 50. Ini. Nah, total sudut dalam segitiga itu kan 180. Ini sudah terisi 50, berarti ini tambah ini pasti 130, sehingga ini adalah 65, ini adalah 65. Kok bisa? Iya, karena 65 ditambah 65 ditambah 50 itu totalnya 180 derajat. Ya, bisa dipahami ya. Oke, berarti sudut A ini adalah 65. Nah, P37. Untuk mencari X bagaimana? Ya sudah, ini kan untuk mencari X berarti kan 180 derajat, itu kan jumlah segitiga sudut dalam segitiga.
dikurangi 65 ditambah 37. Nah, berarti 180 dikurangi 65 tambah 37 berapa? 102 ya. Nah, berarti berapa ini? 78 derajat ya. Oke, jawabannya yang B. Ya, ini merupakan konsep dari geometri. Berikutnya. Oke. Ada sebuah persegi ABC, D, E dan F terletak di tengah-tengah sisi AD. Ada keterangan tengah-tengah. AD dan DC persegi ABC dengan AB-nya 6. Oke, ininya 6. Karena ini 6, berarti ini 3, ini 3. Ini 3, ini 6. Oke. Yang ditanya adalah luas ABFD. Sorry, EBFD. Ini yang ditanya. Oke. Untuk mengerjakan ini banyak sekali cara. Kalau cara lebih cepat itu ini kita tarik ini, seret. Ini pasti sama antara yang atas dan yang bawah. Tapi saya tunjukkan yang cara biasa aja lah, ya, sehingga Anda bisa mudah memahami walaupun agak lama. Yaitu bagaimana kita mencari luas pertama dan luas kedua. Luas pertama dan kedua itu sama. Luas segitiga FCB itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali 3 kali 6. Coret-coret. 3 kali 3, 9. Nah, luas FCB sama aja dengan luas ABE ini, luas yang kedua itu. Sama-sama 9 cm. Nah, luas persegi semuanya itu adalah 6 kali 6. Nah, berarti luas segi 4 EBFD sama dengan 36 dikurangi 9 kurangi 9. Tambah 36 dikurangi 18. Berarti jawabannya 36 kurangi 18 ya 18 cm persegi. Ada ya? Oke. Itu ini cara yang mudah dipahami walaupun agak lama, kan harus ada 3 langkah. Sebetulnya cukup 1 langkah selesai kok. 1 langkahnya bagaimana, Pak? Oke, saya jelaskan ya biar tidak penasaran. Ini kita hubungkan. Nah, maka akan terbentuk daerah, saya katakan daerah apa ya? Daerah P sama daerah G ini kan sama. Untuk mencari luas P gampang, ini kan 3. Luas P gampang sekali, yaitu kita setengah kali alas alasnya 3, tingginya adalah yang BC 6, bukan yang BF, tingginya yang 6, berarti ini kan 9. Nah, luas yang Q juga sama-sama 9 karena sama persis. Ini kita jumlah, berarti 18. Ya, simpel kan ya? Next, berikutnya. Ya, jumlah uang Ani 2 kali uang Budi. Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang Cita. Jika jumlah uang Cita adalah C, maka uang Budi adalah, yang ditanya adalah B. Oke, ini saya singkat aja. Ani itu A, Budi B, Cita C. Oke, kalimat pertama kita peroleh A sama dengan 2B. Oke, kalimat pertama. Kalimat kedua kita peroleh jika Ani dan Budi bersedekah 3.000. Oke, berarti kan Ani sedekah 3.000, kemudian Budi sedekah 3.000. Ternyata kalau jumlah itu sama dengan uangnya Caca. Caca si Cita. Ya, Cita Cicaca maksudnya. Kemudian ini kan berarti A plus B min 3.000 berarti min 6.000 sama dengan C. Nah, karena yang ditanya adalah B Budi, maka
A itu A kita itu kita apa namanya? Kita ganti jadi 2B. Berarti menjadi 2B ditambah B. Kenapa diganti 2B? Ya itu kan dari yang atas ini. A sama dengan 2B. Min 6000 sama dengan C. 2B tambah B ya 3B. Min 6000 pindah aja sih. C plus 6000. Nggak usah pakai min jadinya. Nah ini ada angka 3, berarti B sama dengan C dibagi 3 ya 1/3 C. 6000 bagi 3 ya 2000. Nah, jadi kalau kita bagi ya kita bagi semuanya, nggak hanya 6000 aja tapi C nya juga ikut. Oke, ini jawabannya. Berarti 1/3 C plus 2000 yaitu A. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, untuk part yang pertama kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan bahas lagi di part yang kedua. Tenang saja, ada banyak sekali bagiannya, jadi nggak usah banyak-banyak. Tiap bagian itu mungkin sekitar 15 atau 20 soal, biar nggak terlalu menumpuk ya. Jadi waktunya kan biar singkat. Baik, terima kasih. Semoga sukses ya, lolos di universitas yang Anda inginkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas atau kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.